suka usip kopiah sesuai dengan Aman Bu ya. mau kopiah dia kopiah. Aman. Karena mungkin ada sebagian orang yang tidak pakai kopiah, terserah. Gak apa-apa, Anda menyesuaikan saja Bu. Oke, kita tunggu. Tidak pakai ini, tambahan ini. Apa? Mic apa? Kita punya alatnya. Kalau langsung itu nggak apa-apa. Gak apa-apa Bu ya, Oh, kedengeran Bu ya. Jelas ya. Iya, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Live kali ini kita bersama dengan Buya Yahya karena perjalanan cukup panjang. Berapa menit? 40 menit ya? 1 jaman lah menuju kediaman Ustazah Oki. Jadi mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Buya Yahya sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan sekarang. Oke? Ada pertanyaan mungkin 1, 2, 3 kita bahas bersama. Masalah pertanyaan yang mungkin lagi rame di TikTok mungkin kemarin, perihal yang selalu diulang-ulang, gunting kuku bagi perempuan haid. Yang selalu diulang-ulang, gak apa-apa, gak masalah. Oke, kita tunggu pertanyaan. Hari ini bersama Buya Yahya, Mas Fatan, terus satunya apa? Mas Ikrima sama Mas Bibul. ya Allah. Allah, mungkin ada pertanyaan. Buya, gimana cara mengqadha sholat yang pernah kita tinggalkan? Mengqadha sholat ada 2 macam. Iya. Jika artinya sudah balik, waktu kecil tidak perlu diqadha. Sebelum balik tidak wajib diqadha. Jika kita sudah akil balik, sudah keluar mani bagi pria dan wanita, atau sudah haid bagi wanita di umur 9 tahun ke atas, intinya sudah balik. Kalau meninggalkan sholat ada 2 macam. Yang pertama, meninggalkan sholat karena bandel dia, disuruh sholat sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua adalah meninggalkan sholat karena terlupa, tertidur atau yang lainnya. Maka jika dia meninggalkan sholat karena tertidur atau lupa, maka dia wajib mengqadha sebanyak sholat yang ditinggalkan. Tapi boleh kapan-kapan. Boleh kapan-kapan. Tidak harus saat itu juga. Tapi kalau kita meninggalkannya karena Bandel. kita kurang bandel, maka dipercepat sebisa mungkin. Ya. Fauron ya. Fauran sebisa mungkin. Sebisa mungkin artinya upayakan kita konsentrasi kepada pengqadhaan sholat tersebut. Akan tapi pun kadang sebagian orang kan terlalu banyak. Saya 15 tahun tidak sholat, bagaimana? Ya tetap qadha semampu. Tapi mohon sebelum mengqadha catat berapa kira-kira utang Anda. Oh iya benar. Supaya Anda tidak dalam kebingungan. Jadi Anda anggap saya punya utang 300 sholat. Iya. Maka dicoret setiap hari. Jadi sebelum Anda mengqadha, pastikan menghitung dulu. Hitungnya bukan pasti, perkiraan Allah Maha tahu. Iya. Itu saja. Iya. Dan Allah Maha kasih. Dan ingat, kalau orang mengqadha berarti orang niat bertobat. Allah Maha kasih. At-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bismillah, yang pernah meninggalkan sholat segera qadha semampunya, dan ingat berjanji di kedepan hari untuk tidak meninggalkan sholat. Dan sholat akan menghentikan kita dari kemungkaran dan kekejian, insyaallah. Ya Allah. Jadi walaupun misal ternyata hutang sholat yang sebenarnya itu 350, tapi menurut hitungan dia 300. Yang penting menurut dugaan manusia. Menurut dugaan. Allah Maha kasih. Iya Bu ya. Allah Maha pengampun. Yang penting kita menduga sesuai dengan dugaan. Maka sebagian orang mengqadha sholat bingung, sudah selesai belum? Karena belum dikira-kira dulu. Iya. Anggap saja mulai umur 15 sampai umur 30 saya tidak sholat, dikira-kira. Iya. Jangan mulai mengqadha kecuali sudah tahu kira-kiranya. Tujuannya apa? Agar kita tidak masuk was-was, nanti bingung terus. Iya. Ini sudah beres belum? Nah, itu. Iya, siap Bu ya. Lanjut. Ini. Assalamualaikum Buya. Saya mau bertanya, apakah ada larangan bagi perempuan untuk menyembelih hewan? Oh, tidak ada. Bismillah. Boleh. Boleh ya? Larangan. Tidak larangan perempuan yang menyembelih hewan. Iya. Cuman tidak umum karena perempuan biasanya takut dan sebagainya. Boleh perempuan yang boleh. tidak ada larangan. Siap. Asalkan dia bisa. Asalkan dia bisa. Iya. Kalau di kampung saya potong ayam. Perempuan dalam keadaan haid juga boleh nyembelih, nggak ada urusannya itu. Dia harus pakai wudu. Iya, boleh. Iya. Cuman sunnahnya memang dalam keadaan dia bisa baca bismillah dan sebagainya, dalam madhab Syafi'i ya. Iya, iya. Mana? Cairan seperti darah tapi bening kayak air itu apakah najis? Kalau kaidahnya sederhana, segala sesuatu yang keluar dari, mohon maaf, jalur depan, jalur belakang, cairan, bebasahan, maka itu adalah najis. Najis. Segala hal dari dalam, apapun yang dari dalam kecuali air mani saja. Kalau air mani tidak najis. Nah,
Kemudian ada pertanyaan bebasahan keputihan. Bebasahan. Nah, itu bukan berbeda. Kita bahas kalau cairan, kalau bahasan cairan yang keluar dari, mohon maaf, Iya. dari kemaluan laki atau perempuan. Iya. Kalau cairan itu adalah najis dari dalam. Iya. Tapi di sana ada pengecualian pembahasan masalah rutubatul farj dalam bahasa Arabnya Iya. adalah bebasahan yang mohon maaf di kemaluan wanita. Jadi pembahasan di kemaluan wanita itu dibagi 3 oleh para ulama. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia, jangan sampai kita bikin guyonan hal Iya. yang semacam ini. Benar-benar. Mohon maaf, alat wanita dibagi 3. Pertama, paling depan. Hmm. Paling depan itu mohon maaf, yang terbuka di saat jongkok itu adalah memang ada bebasahannya. Tapi basahan di wilayah tersebut seperti bebasahan mata. Mata kan ada basahannya. Oh, Maka gitu. itu mutlak suci. Iya. Iya. Mutlak suci. Sebab mohon maaf kalau seandainya kita sentuhkan kain di situ pasti basah. Namanya dia manusia hidup. Iya. Ya kan? Ada bebasahannya itu. Yang kedua adalah bebasahan di wilayah yang tengah. Mohon maaf, tengah itu diperkirakan kalau seandainya dia seorang wanita digauli oleh suaminya, kan ada wilayah yang dijangkau oleh kemaluan suami. Sepanjang itu orang ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan suci, sebagian mengatakan najis. Kalau di belakang ini wilayah yang ketiga pasti najis. Pasti najis. Nah, kalau cairan dari belakang kayak kencing tapi dari belakang pasti Najis. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah khilaf. Sebagian mengatakan najis, sebagian kami cenderung mengatakan tidak usah deh. Tidak. Tidak usah najis biar ringan. Nah, Biar ringan. Ya. apa bentuknya ini? Bentuknya adalah biasanya keputihan. Keputihan itu keluar dari tengah ini. Jika memang orang tidak punya sakit badan. Iya. Kalau tidak punya sakit badan, keputihan ini mungkin karena bakteri ada jamur di situ sehingga menjadi dia keputihan menjadi tidak sehat. Tapi kalau dia punya sakit badan, itu dari dalam. Dari dalam. Kalau dari dalam berarti apa tadi? Najis Iya. mutlak. Iya. Dari tengah-tengah tidak. Makanya Khilaf, ya. rata-rata keputihan itu adalah bisa saja Anda mengatakan tidak najis. Nah, karena ada di tengah-tengah tadi. Iya. Itu adalah pembahasan fikihnya. Iya. Paham insyaallah ya. Nanti insyaallah teman-teman yang masih kebingungan, live ini akan saya save. Jadi teman-teman bisa nonton 1000 kali, 2000 kali, terserah ya. Oke. Ini juga Bu ya, pertanyaannya sering banget diajukan juga. Perempuan baca Quran tapi gak pakai jilbab. Nah, Membaca Al-Quran tidak pakai jilbab sah dan boleh dapat pahala. Iya. Nah, di kamarnya sendiri nggak ada orang. Cuma di dalam baca Al-Quran itu ada martabat akhlak-akhlak. Di antaranya menghadap ke kiblat. Nggak menghadap ke kiblat juga boleh. Di antaranya bersuci kalau bisa. Nggak bersuci pun nggak punya wudhu baca Quran boleh. Iya. Yang nggak boleh kan memegangnya. Iya. Misalnya seorang tidak punya wudhu, Iya. baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sah, nggak apa-apa. Adapun tidak pakai kerudung, dapat pahala juga. Nah, biarpun tidak pakai kerudung, cuman masalah haram membuka kerudung kalau depan kaum laki-laki, bukan Iya. karena membaca Al-Quran. Depan laki-laki pakai kerudung dong, anak solehah kok ya. Iya. Adapun membaca Al-Quran mungkin di kamarnya nggak sempat pakai bawa kerudung dan sebagainya, boleh membaca Al-Quran ya. Nggak Iya. apa-apa. Mungkin di rumah lagi nyantai dengan suami, kemudian dia ingin baca Al-Quran, lagi tidak pakai kerudung. Cuma masalah adab dan tata krama, hendaknya kalau bisa ngambil wudhu. Kalau bisa, jangan Iya, jadikan iya. harus ya. Iya. Kalau bisa ngambil wudhu, kalau bisa ngadep ke kiblat, kalau bisa juga menutup aurat yang rapi tadi. Iya. Oke. Mana lagi? Kita cari. Ini juga. Jika pas sholat tiba-tiba keluar angin dari belakang, tapi kita gak ngerasa kentut, itu batal enggak? Biasanya suka begitu kalau udah mau memasuki masa haid bagi perempuan. Baik. Yang namanya yang membatalkan wudhu adalah keluar dari jalur depan apapun yang keluar. Iya. Ya. Kecuali air mani tidak membatalkan, tapi wajibkan mandi lebih gede lagi. Iya. Termasuk keluar angin adalah membatalkan wudhu. Keluar angin. Adapun jika serasa angin keluar, tapi kalau tidak dari dalam, karena mohon maaf, kita manusia hidup ada lipatan-lipatan tertentu. Iya. Sehingga di balik lipatan itu ada gelembungan mungkin. Di saat ada gerakan lalu keluar angin. Iya. Maka tidak membatalkan wudhu karena bukan dari dalam. Bukan dari dalam. Yang membatalkan dari dalam. Nah, kalau Anda ragu apakah ini dari dalam atau tidak dari dalam, maka Anda usah pikirin. Iya. Karena masih ragu, mungkin tidak dari dalam, mungkin juga dari dalam. Tapi kalau Anda sudah yakin dari dalam, maka batal wudhu Anda. Biar Iya. bentuk angin. Seperti itu. Jadi kembali kepada Anda. Yakin atau tidak. Iya. Kalau masih ragu-ragu, tidak usah dipikirin. Anggap aja tetap punya wudhu. Punya wudhu. Iya. Karena aslinya kita punya wudhu. Iya. Ini ilmu. Jangan sampai kita jadi orang suka penyakit was-was. Saat was-was itu suka stres akhirnya. Iya benar. Ini sah atau tidak? Sholat Benar. nggak kira khusyuk gitu. Benar. Aduh. Kemarin Ana Buya sempat ketemu sama teman Ana yang terapis. Ngebahas tentang was-was itu juga. Nah. Dari sisi terapis. OCD dan sebagainya itu juga masuk ke was-was setelah saya baca-baca. Ada dari tinjauan psikologi juga.
was-was harus segera diselesaikan. Ahlinya pakar psikolog. Iya. Yang bisa membimbing untuk menyelesaikan. Iya. Ana punya satu murid Buya, baru mualaf kemarin. Terapis Masya Allah. Jadi bisa diagnosa masalah orang-orang yang kena isu mental. Ini. Memang semua ada ilmunya. Iya. Kita harus minta bantuan para ahli-ahli psikologi di dalam masalah mental yang hari ini banyak menjangkit anak-anak kita dengan macam permasalahan, depresi dengan bermacam-macam sebab. Makanya kita harus mulai kenal dengan dunia psikologi. Iya, benar. Dan dunia psikologi Islami. Menganggap psikolog itu bukan Islam. Iya. Dalam fatwa pun seorang alim tidak bisa berfatwa kecuali yang ngerti Psikologi benar. Mental orang yang berfatwa. Iya. Yang minta fatwa harus tahu kita keadaan Iya. yang minta fatwa, keadaan yang sakit, keadaan yang bertanya itu harus tahu. Makanya kadang-kadang pertanyaan yang sama jawaban berbeda. Berbeda karena menghadapi orang berbeda Iya, juga. orang yang berbeda. Terus ini banyak perempuan haid yang mau berwudu Buya untuk mendapatkan fadilah wudu. Kira-kira Dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur bahwasanya orang yang lagi haid tidak diperkenankan berwudu. Karena apa? Wudu adalah mengangkat hadas. Orang yang berhaid tidak bisa mengangkat hadas. Maka kalau ada orang dalam keadaan haid kok berwudu, berarti dia sengaja dalam keadaan tidak bisa wudu, berwudu berarti dia main-main ibadah. Iya. Sebab biarpun berwudu tetap tidak bisa wudu. Maka karena dia main-main ibadah maka hukumnya haram. Begitu dikatakan oleh ulama kita. Iya. Jadi gak usah wudu karena dalam keadaan haid banyak istighfar saja selesai. Nah, biarpun dalam hal ini ada khilaf, tapi dalam jumhur termasuk madhab Syafi'i adalah haram wanita yang haid untuk berwudu karena itu main-main ibadah. Kalau cuci muka mah boleh. Nah, baik. Iya. Insyaallah teman-teman dapat ya. Oke, aman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, perempuan haid baca Quran. Kalau tadi wudu, sekarang perempuan haid baca Quran. Perempuan haid membaca Al-Quran di dalam madhab kita Imam Syafi'i, membaca Al-Quran perempuan yang dalam keadaan haid tidak diperkenankan, hukumnya haram dan dosa, kecuali hanya menggerakkan bibirnya tanpa ada suara. Satu. Kemudian baru boleh baca Al-Quran dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur kalau perempuan tersebut untuk berzikir, membaca zikir yang dari Al-Quran, ya kan? Atau membaca Al-Quran dalam irama untuk menjaga seperti yang diajarkan Nabi, tahsin, menjaga anak kita di saat menjelang tidur, membaca Qul huwallahu qul falaq, ayat kursi untuk menjaga penjagaan. Kalau untuk penjagaan boleh membaca Al-Quran. Kan diajarkan Nabi untuk terhindar dari sihir dan godaan setan, kita baca sebelum tidur ayat kursi, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binas, Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu kita tiupkan di tangan, kita usapkan di wajah, sekujur badan seperti yang dalam hadis sahih. Maka itu boleh untuk penjagaan dan untuk berzikir. Tapi kalau selain itu dalam madhab Syafi'i adalah haram. Adapun ini perlu solusi. Ada saudari kita yang penghafal Quran. Tapi haidnya juga 14 hari. Kalau tidak boleh bisa buat hilang hafalan Qurannya. Maka kami belajar dalam madhab Imam Malik, kami belajar langsung dari ulama Malikiyah. Beliau mengatakan bahwasanya begini, dalam madhab Imam Malik, dan kami pun sudah kami artinya sudah kami ambil jalan tengah di sini. Kami ambil simpulan bahwasanya begini. Dalam madhab Imam Malik, Anda seorang wanita dalam keadaan haid boleh membaca Al-Quran, biarpun bukan dengan zikir, tapi sengaja membaca Al-Quran, tapi dibatasi untuk belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Anda belajar dan mengajar, termasuk di dalamnya adalah mengulang-ulang hafalan Al-Quran, dengan catatan tidak boleh membaca Al-Quran langsung sekali khatam. Ini ada dalam madhab Malik. Dan kami sempat bertanya, apakah ini pendapat? Bukan satu-satunya pendapat. Dan ini yang difatwakan dalam madhab Malik. Nah, maka kepada adik-adik yang dalam keadaan haid, kemudian takut hilang hafalannya, ikut madhab Imam Malik. Nah, baca tapi ingat hanya untuk mengulang-ulang hafalan saja. Atau di saat kita ingin mengajarkan Al-Quran, sekedar kita mentalkin, kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu, selesai nggak boleh tambah. Nah, seperti itu untuk belajar, mengajar dan untuk menjaga hafalan Al-Quran. Siap. Oke. Kalau menurut Buya kan saya sempat di syarah Yaqutun Nafis tuh Buya. Beliau sempat menjelaskan boleh. Jadi dalam mazhab kita mungkin ada juga qaulnya mungkin. Nah, madhab kita tidak ada. Tidak ada ya. Untuk zikir sama untuk menjaga. Oh iya. Untuk zikir penjagaan itu hanya dalam madhab Malik saja. Siap Buya. Nah, cukup boleh kita ikut madhab Malik, sama madhab besar ulama madhab Malik ya. Iya. Oke. Kita coba cari beberapa pertanyaan yang kira-kira bagus. Buya, jika ada nenek-nenek yang sudah pikun, omongannya sudah ngelantur,
Sholatnya gimana Buya? Termasuk dalam sholat itu yang bisa dalam keabsahan. Dan yang wajib melaksanakan sholat adalah akalnya yang masih ada, akalnya Iya. sempurna. Kalau sudah akalnya mulai berubah, maka pertama dia tidak wajib. Karena dia tidak wajib, maka kita tidak boleh memaksanya untuk sholat. Iya. Cuman kadang dia ada kesadarannya, maka suruh di saat sadar. Sadar. Di tengah sholat tak taunya hilang, Iya. pikun. Mengambil sholat duduk lagi dan sebagainya, semampunya. Semampunya. Sebisa, tapi jangan dimarahi, jangan dipaksa dan seterusnya. Iya, iya. Karena akalnya sudah berubah. Benar. Nah, Allah Maha Kasih. Ini jangan sampai nenek-nenek kita dimarahi terus gara-gara sholat nggak beres-beres. Iya. Tahiyat lagi. Aduh, kasihan. Nah, Iya. Dimaafkan orang semacam itu. Terus biasanya ada pertanyaan lagi nih Buya, kalau semisal ternyata dia sadar, cakupannya juga orang ODGJ ya, orang ODGJ sadar, apakah ketika dia sedang ODGJ itu harus diqadha lagi Buya? Nah, masalah mengqadha, ya, kalau gini, kalau dia sempat sadar di waktu sholat yang cukup untuk sholat, maka dia hendaknya mengqadha. Misalnya hilang akal waktu zuhur atau subuh lah atau ternyata di waktu itu dia pernah sempat sadar. Iya. Walaupun sempurna, sekejap. enggak Iya. secukup waktu sholat. Iya. Sempurna untuk waktu sholat, maka dia hendaknya mengqadhanya nanti. Mengqadhanya nanti. Memang sebagian mengatakan cukup tetapi tidak kerap, tapi memberatkan. Ada dalam hal ini. Iya. Jadi paling sederhana adalah karena apa? Selagi dia masih ada kesadaran cukup untuk waktu sholat, hendaknya kan dia sholat, kan Sholat, begitu. benar. Tapi kenapa dia belum melaksanakan, maka diqadha. Qadhanya kapan? Ya nanti kalau sudah otaknya benar, akalnya benar. Kalau enggak gimana suruh mengqadha dia? Iya. Ya seperti itu. Siap Buya. Siap. Aman. Oke. Kita coba cari-cari lagi pertanyaan. Kapan lagi kan pertanyaan kayak gini? Biasanya Buya pakai surat gitu pertanyaannya. Oke. Ini sempat kita bahas tadi Buya. Buya, jika saya memilih untuk tidak menikah, apakah boleh? Apakah ada sunnah lain yang jauh lebih baik daripada sunnah menikah? Pertanyaan dari Menikah perempuan. itu, wahai saudariku yang solehah, menikah sangat pribadi. Iya. Memang di sana ada himbauan, anjuran untuk bisa menikah. Akan tetapi, semua orang punya kepribadian yang berbeda-beda dan masalah yang berbeda-beda. Jika ada orang tidak ingin menikah, tidak bisa kita paksakan untuk menikah, karena barangkali baginya beribadah lebih lezat. Iya. Dan syahwatnya sudah dimatikan oleh Allah. Iya. Tapi kalau Anda termasuk wanita normal yang pasti punya syahwat, ibadah Anda adalah menikah. Iya. Sebab kalau tidak menikah, syahwat akan mengganggu. Sebab ada orang yang oleh Allah dimatikan syahwatnya. Jadi yang pertama dikembalikan kepada bagaimana Anda, apakah Anda masih normal urusan syahwat atau tidak. Kalau Anda masih normal urusan syahwat, lah ini jangan sampai kita kelihatannya ibadah, sholat dan sebagainya, ternyata kita melakukan keharaman dengan syahwat kita. Iya. Nah, ini kan dosa. Maka kalau ternyata Anda termasuk golongan orang yang sudah tidak kepikiran kepada syahwat, maka tentunya ibadah sholat, ibadah yang lainnya, Lezat. maka itu lebih bagus. Iya. Karena apa? Nggak perlu menikah. Sehingga Iya. hukum menikah itu kan ada 5. Iya. Ada yang haram, ada yang wajib. Siapa wajib menikah? Syahwatnya tinggi, punya modal, ada calon, nggak mau nikah. Wah, ini haram. Iya. Atau yang sunnah, ya nggak seberapa sih, saya masih bisa bertahan. Iya. Nah, tapi kalau nikah sih oke kan gitu ya. Tapi sampai derajat haram, dia menikah akan melakukan satu kezaliman dan sebagainya. Nah, itu. Jadi hukum nikah itu bermacam-macam. Jadi Anda yang ngukur diri Anda sendiri, apakah Anda harus nikah dan tidak. Tapi kalau ternyata, mohon maaf, di saat Anda WA dengan lawan jenis Anda menikmati, Anda harus nikah dong. Gak usah sok beribadah-ibadah. Ibadah Anda menikah, nikmat suami istri, kasih sayang, cinta dan seterusnya. Asalnya itu mubah apa sunnah Bu ya? Asalnya adalah mubah karena Mubah. asal mubah karena amal biasa. Iya. Sebelum ada syariah, setelah adanya sabda Nabi, asal mubah. Jadi kan gini, hukum itu, ya kan, Iya. asal mubah itu dari sesuatu yang tidak pernah ada hukumnya tapi terjadi sebelum baginda Nabi. Iya. Atau Nabi mengatakan ini mubah, halallahu al-bai'a, Iya. itu kan. Nah, cuman karena nikah ini Nabi pernah mengatakan an-nikahu sunnati, maka Iya. jangan dikatakan mubah lagi. Iya. Biarpun pada dasarnya adalah mubah, maka nikah adalah sunnah kalau memang memenuhi syarat. Jadi kalau bicara tentang sunnati adalah ngikuti Nabi, itu sunnah, maksudnya Nabi pernah melakukannya. Iya. Tapi tiap bagi seseorang adalah Kembali ke 5 belum tadi tentu. tuh. Iya. Agak haram. Iya. Jangan sok-sok. Iya. Itu nikah haram, bisa wajib. Bisa Sudah wajib. wajib, tak taunya nggak nikah, dosa dong. Dosa ya. Begitu juga sebaliknya.
udah tahu akan zalim masih menikah. Menikah enggak tahu. Itu, Dan haram dia ya. tidak punya hajat. Iya. Zalim pada seseorang. Iya. Ada seorang, mohon maaf, dia tidak punya hajat. Iya. Tidak punya hajat untuk menikah. Mungkin mohon maaf tidak fungsi dan sebagainya. Tapi dia menikah dengan seseorang atau bagaimana? Tapi dia hanya ingin dolimi dia saja. Dengan cara apa? Setelah diakad nikah nggak boleh dia nikah dengan siapa pun tidak ada. Oh. Macam ada niat dolim Iya. dosa. Haram udah. Haram. Iya. Iya benar Buya. Siap. Ini jelas ini. Buya, saya setiap perjalanan ke airport gitu, mushaf itu suka ditaruh di dalam tas. Yang dimana tas itu sering saya bawa ke toilet airport Buya. Baik, membawa mushaf ke dalam toilet bukan dilarang jika tujuannya untuk menghormati mushaf itu sendiri. Bahkan kadang harus dibawa ke dalam toilet jika ditinggal di luar toilet akan dihinakan orang. Tolong pahami mana ini. Kan hilang juga kan? Bisa nggak kalau jadi bawa ke toilet, tapi harus kita membedakan. Artinya harus ada penghormatan. Apakah kita membedakan antara bawa tas biasa sama tas yang Mushaf. Sehingga termasuk, mohon maaf, kalau itu ada digenggam Iya. atau dipegang, dibawa ke toilet, ya nggak apa-apa. Karena Iya. di situ ada barang yang lain dan kita diamankan. Oh iya. Kecuali kita betul-betul bisa mengamankan di luar toilet. Bawa ke toilet apa-apa. Yang penting adalah dia Anda rapikan, tutup dan sebagainya, Iya. termasuk di dalam tas. Nggak apa-apa. Siap. Paham ya teman-teman? Oke. Kita coba cari yang Masya Allah. Kalau misalkan sebelum nikah sudah perjanjian tidak poligami, apakah berdosa jika ingkar di tengah? Masalah ingkar jadi gini. Karena poligami ada di dalam Islam. Ya kan? Ada di dalam Islam. Biarpun ada di dalam Islam, orang tidak boleh main-main seenaknya. Iya. Poligami ada syarat aturannya ya. Iya. Kalau tidak masuk kezaliman itu. Nah, jika ada seorang telah berjanji, kemudian setelah itu dia melanggar, dia berdosa melanggar janji. Dosa melanggar janji. Nah, caranya bagaimana? Ya, minta maaf kepada yang dilanggar tadi. Iya. Nah, dia dosa dalam hal ini. Tapi bukan berarti tidak boleh menikah. Iya. Karena permasalahannya adalah itu halal. Iya. Cuman kami ingatkan kepada orang yang pengen poligami, jangan main-main, dikit-dikit main poligami. Iya. Kalau Anda sudah poligami, jangan ngajak orang lain. Kadang Anda mampu, orang lain belum mampu. Iya. Kita tidak ingin poligami yang itu adalah syariat Nabi Muhammad menjadi direndahkan karena perilaku sebagian orang yang tidak benar di dalam menjalankan poligami. Iya. Seperti itu. Zalim dan sebagainya. Jadi ingkar. Jadi kalau dia ingkar janji, salah dosa karena ingkarnya. Baik. Jadi poligaminya tetap halal, tapi ingkarnya tadi itu yang berdosa. Kemudian nanti pada akhirnya bisa jadi dia harus mengingkari kalau dia termasuk dalam hal yang membahayakan. Misalnya, mohon maaf, istri mungkin dalam keadaan tidak, sementara dia punya syahwat yang Iya. berlebihan misalnya. Iya. Maka kadang ingkar itu kan menjadi harus karena Iya. Oh tapi iya. tetap, karena untuk tujuan yang lain. Tapi dalam keadaan normal, Gak boleh. Ya. nggak boleh dong ingkar semacam itu. Iya, benar-benar. Ya, kamu ya. Siap. Eyeliner tuh yang mana ya? Bulu mata palsu itu ya? Iya kayaknya. Iya. Hukum bulu mata palsu Bu ya. Eyeliner. Ketahuilah, yang menjadikan Anda dipandang cantik adalah Allah. Iya. Biarpun Anda dandan dengan beribu-ribu dandanan, kalau Allah menjadikan orang yang melihat Anda tidak senang, akan tidak senang. Iya. Oh iya, benar-benar. Ya. Jadi yang menjadikan orang lain memandang Anda senang adalah Allah. Maka berbuatlah sesuatu yang menjadikan Allah ridho, agar Allah menjadikan orang senang kepada Anda dengan cara yang baik. Maka dikatakan ada yang 3 riwayat Allah wasil mustashimah, di antaranya adalah termasuk orang yang menyambung rambut, masang tato dan sebagainya. Sebenarnya menambahkan tambahan-tambahan, bulu-bulu tambahan semacam itu. Termasuk mal'un berarti. Karena itu ya kita mengatakan dalam riwayat kan seperti itu. Cuman kita tidak berani mengatakan mereka terkutuk. Artinya mereka semoga sadar. Ya. Perbuatannya semoga Allah memberikan kesadaran dan sebagainya. Jadi bulu-bulu tambahan hanya dihindari. Karena hal yang demikian itu adalah termasuk merubah daripada apa yang Allah akan. Tapi kalau merapikan sah-sah saja. Merapikan alis, merapikan rambut, merapikan ini. Iya. Siap Bu ya. Paham ya insyaallah kesimpulannya ya. Oke. Garis hitam di kelopak mata. Oh bukan Bu ya, ternyata Bu ya. Eyeliner itu yang garis di ujung itu. Oh, yang ini ya. Yang garis dikasih kayak celak, bukan celak apa ya? Tambahan gitu.
tambahan gini nih, Buya. Nah, bagi wanita, subhanallah, masalah bercela ya. Kalau bagi lelaki memang adalah sunnah, kapan saja. Iya. Tapi wanita itu bercela, Iya. itu termasuk jenis berdandan ya. Maka hendaknya kalau dia ingin berdandan lebih, maka hanya di depan sang suami. Iya. Jika dengan orang lain, hendaknya dia lebih banyak menghindari dari Berdandan. Kalau itu hal yang demikian itu dia menambah, itu kan semacam celak kayak celak ya tadi kan. Iya. Kayak celak itu. Saya tidak tahu persisnya Kayak di ujungnya, Bu ya. Di ujungnya menambah itu Iya. tambahan itu. Bukan nambah bulu ya. Bukan nambah bulu. Menambah garis saja, Kayak pensil gitu. Nah, hal yang demikian itu adalah bukan termasuk yang tambahan yang disebutkan tadi. Iya. Itu terlihat bahasa itu bercantik. Tapi ingat, yang harus diperhatikan adalah untuk siapa Anda melakukan yang demikian itu. Jika Anda melakukan itu untuk suami, tersanjung dong Anda untuk bikin suami senang. Iya. Ya kan? Paham. Jika Anda melakukan untuk suami, itu adalah tersanjung. Tersanjung. Kalau tidak hal semacam itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, jika untuk orang yang haram melihatnya, maka dosa juga. Seperti itu. Sama perempuan, Bu ya. Sesama perempuan memang wanita itu berdandan untuk 3 orang. Pertama dandan untuk dirinya sendiri. Iya. Makanya kedua adalah untuk suami, kedua untuk sahabat dan mahramnya, sahabat. Jadi makanya kalau Anda sebagai seorang suami itu jangan terlalu banyak ngatur urusan bajunya. Sebab kadang dia berdandan bukan untuk suaminya juga, untuk temannya, kadang untuk dirinya sendiri, dia menikmati. Itu wanita biarkan, memang seperti itu. Oh, Baru gitu ya, Bu haram, ya? baru haram, makanya suami harus paham-paham. Oh, jadi beneran ada orang berdandan untuk dirinya. Dan wanita gitu? memang Iya. begitu. Dia senang dengan dirinya ada. Dan dia sah. Dia untuk suami sah apa saja dandanannya ibaratnya. Yang penting tidak menyerupai bertasabuh dengan yang enggak benar. Kemudian juga untuk sahabatnya, dia bisa berdandan. Iya. Makanya kalau di hadir pengantinan yang Islam itu kan wanita semuanya. Iya. Dia pamer dandanan. Iya, iya. Ya sah-sah saja. Iya. Dengan kaum pria, kaum wanita kok. Boleh. Oh iya. Tapi di depan kaum laki itu yang harus waspada. Iya, benar. Maka untuk anak-anakku semuanya, adik-adikku yang dengar suara ini, berjanjilah bahwa kecantikanmu adalah hanya untuk suamimu. Selesai. Oke. Masalahnya sekarang di tempat perempuan semua, Bu ya. Iya. Tapi foto-fotonya, Bu ya. Dan dengan perempuan ada sah saja. Mereka Iya. senang. Iya. Oke. Kalau untuk diri sendiri itu dosa enggak, Bu ya? Ya enggak, itu tadi kan sudah dijawab untuk 3 orang. Pertama, kata Bu ya, untuk diri sendiri, yang kedua untuk mahram, Atau sahabat. sahabat. Iya, sahabat. Yang ketiga untuk suami. Oke. Nih. Batas perempuan cukur rambut, Bu ya? Tidak ada batasan. Yang jelas kalau perempuan memotong lalu ada terbesit di hati untuk menyerupai laki-laki, maka itu menjadi haram karena lintasan di hati tadi. Oh iya. Kalau dia memendekkan karena kenyamanan, lain cerita. Mohon maaf, ini masalah terlintas di hati lah ya. Iya. Karena tasyabuh itu kan di dalam Iya. hatinya. Idza nawa, iya. Terpesona dalam guntingan laki-laki itu, saya bilang. Tapi kalau dia ingin nyaman, mohon maaf ini karena banyak kutu barangkali. Iya. Dia harus memotong, ya potong saja suka-suka. Iya, benar. Siap. Begitu juga bagi laki-laki yang memanjangkan rambutnya. Manjangkan rambutnya, kalau dia manjangkan rambut senormal nggak ada masalah. Tapi kalau meniru Perempuan? menjadi tidak salah karena menirunya. Iya. Tapi memanjangkan rambut laki-laki kan beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan kan laki-laki kan medok gagah diturunin gitu ya. Iya. Kalau model perempuan berbeda lagi. Iya, Ada semuanya yang menjadi ciri khas keperempuanan, jangan Iya, ditiru. benar. Kadang ada bentuk potongan rambut laki-laki yang panjang. Ada turunnya itu kan. Iya. Dia dribu ala kaki rambut Nabi memukul ke pundaknya. Gagah begitu. Iya. Sah-sah aja. Masya Allah. Siap. Jadi memanjangkan rambut dengan catatan tadi, bukan meniru gaya perempuan atau bukan niru gayanya orang fasik. Kalau terlepas dari itu, panjangkan rambut nggak ada masalah. Iya, siap. Jadi perempuan bebas potong kayak gimana selama tidak terbesit di dalam hatinya itu ingin meniru seorang laki-laki Atau meniru orang fasik. orang fasik. Dua. Iya. Nah, ini berlaku juga bagi semir rambut ya, Bu ya. Semir rambut itu ya sama, dia sering menjawab masalah ini. Menyemir rambut, mewarna rambut pada dasarnya adalah boleh selain warna hitam. Selain warna hitam adalah boleh, tapi ingat, kalau ternyata mewarnai warna itu lintasan niru orang fasik, ya jadi haram karena niru orang fasik. Makanya kalau rambutmu merah putih kuning hijau itu niru siapa? Tanya kan, gitu loh. Selagi tidak ada yang niru ya wajar biasa saja.
Tapi kalau sudah terlintas, melihat artis begini yang orang Arab, orang kafir, Iya. orang apa itu, Iya. ya, itu maka menjadi Haram. haram. Kalau Tasyabbuh. dari bahan-bahannya sendiri Bu ya, kan sekarang bahan-bahannya. Iya, bahan tidak disebutin secara khusus. Iya. Bahannya apa saja. Nah, yang penting tidak menutup, bukan cat yang artinya membatasi rambut dengan air. Iya. Kalau itu kan menjadi repot kalau mandi besar. Iya, benar. Siap. Nih, kalau wanita yang punya anak rambut kan susah diatur. Anak rambut. Oh iya. Iya. Mana tadi? Walau sudah pakai ciput masih suka keluar. Jadi hukumnya gimana Bu ya? Atau yang terbaik gimana? Keluar dari kerudung. Keluar dari ciputnya. Jadi punya anak rambut gitu. Kan ada tambahan itu sekarang, ada apa namanya? Ada double Iya. untuk mengamankan ya. Iya. Nah, kalau sudah Anda berusaha untuk mengamankan, wahai adikku yang solehah, kalau ada 1-2 nongol itu adalah Allah Maha Kasih. Yang penting Iya. Anda sudah Berusaha. Makanya biasanya tidak cukup pakai jilbab, tapi ada lagi Ciput. sekarang. Ciput namanya. Ciput itu pertanyaan. Nah, Udah pakai kalau ciput. Anda sudah berusaha kok ternyata keluar, Allah Maha Kasih. Oh iya. Karena mungkin rambutnya terlalu bandel kali. Iya. Siap. Ya, itu kesimpulannya ya. Kak, intinya diusahakan dulu pakai ciput sampai ketutup itu semua anak rambutnya. Tapi kalau misalnya ternyata bandel banget rambutnya, insya Allah Allah Maha Kasih. Oke, sekarang jika mandi besar lalu harus dijalankan pakai air yang tidak mengalir. Oh, bukan, sudah gampang ini. Kita sesama muslim kan bersaudara, sedangkan jin ada yang muslim. Ini lucu. Apakah kita dengan bangsa jin juga saudara? Betul, Nabi mengatakan ikhwanukum Iya. jin nih, boleh saudara kita seagama. Ya? Iya. Saudara seagama. Seagama. Seagama ada, takbir nabawi ada. Iya. Bahkan ini makanan aku minal jin. Iya. Nabi menyebut ini makan saudaramu dari kaum jin. Dari Wah, kaum jin. Nabi menyebutkannya. Iya. Jadi ya betul. Betul, boleh. Jadi emang benar, jin muslim itu saudara kita semua. Seagama. Oke. Bentar, ini pertanyaan jangan diulang-ulang lah. Buya, saya bagaimana tanggapan? Oke. Ini sangat krusial ini. Maaf Buya, mau nanya, bagaimana tanggapan Buya jika ada wanita yang dipaksa menikah oleh orang tuanya dan dia menolak? Apakah berdosa? Terima kasih Buya. Peringatan bagi orang tua. Biarpun orang tua sebagai seorang ayah adalah wali mujwir. Dalam bahasa fikihnya boleh memaksa anaknya untuk menikah tanpa harus persetujuan sang anak menikahkannya. Tapi tetap Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Itu kan bicara ranah bisa saja, Iya. keabsahan saja. Iya. Tapi masalah keutamaan tidak dong. Ayah jangan main paksa. Baik. Pertama. Yang kedua, seorang perempuan itu juga berhak menolak pilihan orang tua. Apalagi jika penolakan atas dasar urusan syariah. Iya. Mungkin seorang ayah memberikan seorang suami yang tidak, mohon maaf, Iya. tidak dekat kepada Allah dengan kefasikannya. Maka seorang wanita bahkan bukan sekedar dia bukan boleh menolak, bahkan menjadi wajib. Iya. Karena apa? Akan dijerumuskan. Sebab banyak orang tua sekarang yang biarpun wali mujbir, orang tua yang begitu rela menjerumuskan anaknya hanya demi uang, demi kekayaan, anaknya dimasukkan dalam wilayah bahaya. Nah, jadi nggak bisa langsung kita mengatakan boleh atau tidak kepada pertanyaan tersebut. Dilihat dulu, kenapa kok dia menolak daripada permintaan orang tuanya, kan gitu. Iya. Ya. Kalau ternyata orang tua sudah memilihkan laki-laki baik, soleh dan sebagainya, maka anak gadis ini menolak gara-gara ternyata hatinya sudah bersama yang lainnya. Ini bermasalah. Yang selama ini kita bahas, banyak cinta-cinta yang haram itu menjadikan orang durhaka kepada orang tua. Maka itu jadi masalah gara-gara sudah terlanjur mencintai orang lain. Maka itulah sebabnya dia telah mengambil langkah mencintai orang lain, sehingga di saat orang tuanya menyodorkan yang lebih bagus sekalipun tidak mau, maka dia termasuk bagian dosa. Iya. Tapi ingat, kalau orang tua
dijodohkan dengan orang yang tidak baik, maka harus menolak dong. Iya. Karena nggak boleh, dia Nabi marah. Iya. Berarti kalau ahli maksiat nggak sekufu dong. Iya. Dia wanita solehah dengan laki-laki berzina, laki solehah dengan pemabuk, laki wanita solehah dengan perempuan, laki-laki yang macam-macam tidak sholat, ya nggak sekufu, nggak sebanding. Dia berhak menolak dong wanita tersebut. Iya. Seperti itu. Jadi perlu dirinci dulu permasalahannya kayak apa. Siap. Buya mau istirahat mungkin? Oke, masya Allah. Iya. Siap. Misalnya nanti mas sambil jalan sampai berapa lama lagi ini? Kurang berapa menit? 20 menit. 20 menit. Buya mau istirahat apa? Mau dilanjut apa? Terserah. Enggak, Buya lebih nyaman. Nyantai kalau masih ada yang lain. Oke, siap Buya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Oke. Bolehkah seorang wanita menggunakan celana? Nah, Riwayat rahimahullah tasarwilat min Allah memberikan kasih sayang kepada wanita yang memakai celana, karena di saat pakai celana itu tidak gampang tersingkap auratnya. Tapi celana taruh di dalam rok. double lah. Celana di luar. Iya, double. Jadi wanita pakai celana adalah dianjurkan jika celana taruh di dalam. Karena apa? Itu lebih menjaga auratnya. Barangkali di saat kainnya tersingkap, Iya. maka di dalam sudah ada ini. Iya. Tapi kalau pakai di luar, dilihatnya, maka himbauan kami adalah memang di situ adalah sebagian mengatakan karena menyerupai kaum pria dan sebagainya. Yang jelas, jika wanita menghindar dari itu jauh lebih bagus. Iya. Tapi untuk dikatakan dia menyerupai kaum pria tidak gampang. Iya. Karena sekarang sudah banyak wanita menggunakan Celana. paling tidak serendah-rendahnya adalah, mohon maaf, gaya celananya Pakistan itu loh. Oh iya. Bajunya diturunkan dari bawah benar. pinggul. Minimal seperti itu kalau mau pakai celana. Oh Ada? iya. Ya Pakistan itu ideal banget. Jadi bajunya diturunkan ke bawah pinggul, paling tidak sebatas itu. Banyak sekarang kayak gitu di Indonesia Bu ya. Nah itu artinya karena wilayah yang Iya. mohon maaf, wilayah yang menggoda dari wanita itu akan tertutupi dengan baju itu. Iya. Nah ini indahnya seperti itu. Kemudian juga kalau Anda melihat orang masih pakai celana dan model yang ketat dan sebagainya, tidak perlu caci dan didoakan saja. Semoga esok hari dia akan menggunakan pakaian yang lebih aman, lebih terhormat seperti itu. Kita tidak mudah mencaci maki dan mengolok-olok ya, insya Allah ya. Maka pada adikku semuanya, yang solehah semuanya, ayo kita semakin membuat peningkatan. Berdandanlah berdandan yang lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat. Tapi ingat, siapapun yang sudah bajunya bagus, cara berdandannya bagus, ingat. Jangan merendahkan mereka yang masih belum, misalnya tadi yang pakai masih celana ketat, jangan direndahkan. Mungkin yang belum menutup aurat, jangan direndahkan. Tapi tanda kasih dan cinta Anda adalah mendoakan mereka dan mengajak dengan cara yang lembut dan baik. Ini saja. Oke. Mungkin doa terakhir Buya buat followers. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Biasakan kalau kita bertemu dengan seseorang, kita berniat untuk bertemu di surga nanti. Bukan sekedar pertemuan sesaat. Di dunia akan berakhir. Dunia akan berakhir. Bahkan sebelum dunia berakhir, kita mengakhiri kehidupan dunia ini. Maka yuk kita bangun kehidupan di dunia demi membangun kehidupan di akhirat nanti. Masya Allah, nuhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Amin. Bahagia semuanya. Amin. Jaga kehormatan semuanya. Amin. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita semuanya. Amin. Dan yang sudah menikah semoga diberi kebahagiaan. Yang belum menikah dijaga kehormatannya. Dan sekelak dikirim oleh Allah pasangan yang menjadi sebab kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Lapang hati, lapang rezeki, panjang umur, siap afiat, husnul khatimah kelak. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Sekian mungkin live kita akhiri ya Buya, biar istirahat dulu karena kita akan menuju ke kediaman Ustadzah Oki. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.